of Lampung Hulu. Hari ini, hari ini tuh mau ngobrolin tentang final Liga Champion antara Arsenal dan PSG, Paris Saint-Germain. Saya sendiri eh, mendukung Arsenal. Di luar konteks apapun ya, saya tidak suka bola secara fanatik, enggak, karena saya dukung Arsenal karena di bawahnya, peringkat enggak, karena di Liga Champion ada 3 tingkat. Nah, 2 tingkat di bawah Liga Champion ini, Piala Orange dan Piala Melon itu sudah dijuarai klub dari Premier League, yaitu Aston Villa dan Crystal Palace. Kenapa saya dukung Arsenal? Karena juga Arsenal beberapa pekan lalu telah menjuarai English Premier League. Dan itulah alasan saya mendukung Arsenal. Dan ternyata di menit kelima kalau nggak salah, Kai Havertz mencetak gol. Di situ saya sudah fix menang. Ternyata Arsenal melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan di kotak penalti. Akhirnya dibalas oleh Ousmane Dembele dengan penalti juga. Pertandingan cukup sengit yang dilakukan di Stadion Budapest, Hungaria. Pertandingan selama 2 kali 45 menit masih memiliki skor imbang 1-1. Dilakukan 2 kali 15 menit masih imbang di sana, dan dilakukan penalti, akhirnya yang menang adalah PSG. Saya sangat sayangkan bahwa PSG menang full penalti. Sangat disayangkan. Kenapa saya bilang full penalti? Karena ya yang satu ini kesalahan pemain Arsenal juga kan. Nah, saya tidak akan membahas hasil pertandingannya karena hasil pertandingannya ya sudah itu gitu, sudah saklek gitu. Saya akan membahas tentang formasi yang dipakai oleh kedua klub, PSG maupun Arsenal. Arsenal memakai formasi 4-2-3-1. Sebagai ujung tombak di depan ada Kai Havertz, dan PSG memakai 4-3-3. 4-3-3 murni. Kenapa saya bilang 4-3-3 murni? Karena sisi tengah selalu bergantian dan sisi atas atau sisi serang selalu dominan. Itu dapat dilihat saat PSG menyerang, selalu ada 4 orang mengawal pemain PSG saat membawa bola. 4 orang dihadang oleh 4 orang. Dan saat kebanyakan Arsenal memakai metode bertahan, sangat bertahan bahkan. Di situ saat pemain PSG menyerang, layaknya parkir pesawat bahkan, itu banyak menumpuk pemain belakang. Kalau teman-teman lihat pertandingannya, meskipun ini video ini sudah basi ya, itu cukup PSG cukup menguasai banyak pertandingan, menguasai ball possession, karena Luis Enrique menerapkan taktik yang cukup familiar, yaitu tiki taka, kaki ke kaki, dan jarang sekali langsung mengumpan ke depan. Andai kata Arsenal tidak melakukan hal yang tidak diinginkan atau di luar kendali di dalam kotak penalti, Arsenal menang, men. Secara gaya bermain menang, men. Sayangnya itu tadi, Arsenal
melakukan hal yang tidak diinginkan, itu aja. Dan ya, kemenangan PSG sungguh mengecewakan karena ya gimana ya, PSG dengan bintangnya dan Arsenal dengan taktiknya itu kalah dengan hukuman yang tidak pantas. Tapi ya udahlah, sudah dapat titel, mereka bertiga memperebutkan titel. Selanjutnya adalah pertarungan antara PSG melawan Aston Villa. Tidak berharap lebih, tapi kemungkinan PSG menang lagi. Kemungkinan ya. Dan juga tanggal 13 Juni nanti ada Piala Dunia. Dimulainya Piala Dunia yang tidak meriah, tidak semeriah pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Karena di Amerika lagi ada sedikit problem di sana. Sedangkan sudah banyak prediksi bahwa ini adalah Piala Dunia terakhir dari Cristiano Ronaldo. Jadi tidak begitu naik, tidak begitu excited, tapi harus tetap mengikuti karena ya mau kemana lagi, Piala Dunia men. Itu aja dari saya, nggak terlalu panjang karena mereview sepak bola antara Arsenal dan PSG. Dan kalau teman-teman lihat di awal cuman berapa detik, 10 detik, 9 detik di awal tadi adalah saya nobar di sana. eh di sebuah kafe semi outdoor ada indoor dan cukup rame, cukup rame dan tidak ada makhluk lain. Makhluk lain ini saya akan bahas di episode besok karena saya sudah mungkin 3 tempat kalau nggak salah. Mungkin dua atau tiga ya, dua tempat itu ada entitas makhluk lain yang saya bukan saya benci ya, tapi saya merasa eh, merasa gimana ya, merasa kenapa dia kenapa mereka ini makhluk lain ini hadir di tengah-tengah masyarakat normal gitu aja. Sebagai dasar 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 ceritanya adalah uh, saya beberapa minggu yang lalu itu saya keluar untuk bertemu dengan teman-teman di salah satu kafe gitu. Dan uh, apa ya, dan ada segerombolan ada segerombolan teman-teman ini yang berparas sangat cowok tapi berdandan aku anggap makhluk lain, aku anggap spesies lain. Dan di beberapa hari yang lalu itu ada mungkin aku menyebutnya konten kreator yang nggak bisa ataupun pemberani ya, mungkin bisa jadi ada makhluk lain ini lewat di sekitaran Jogja kalau nggak salah, terus diteriakin roti. Kenapa saya pakai roti? Karena kalau saya ganti dengan huruf B, video ini tidak akan tayang. Maka itulah kenapa besok thumbnailnya adalah roti, ganti B aja. Itu aja. Dan videonya akan saya tampilkan sama seperti video-video sebelumnya ya. Saya akan tampilkan sedikit. Saya akan tampilkan betapa konten kreator itu cukup berani. Dan dasar cerita saya adalah waktu saya ke kafe kemarin itu saya tuh mau pesan gitu, di depan saya ada dua makhluk lain ini. Karena di meja kasir itu ada coffee maker, mesin kopi yang aluminium, jadi bisa memecah,
padahal lu cowok anjing. Kayak aku tuh bingung pilihan hidup dengan pilihan hidupnya mereka. Kenapa gitu? Aku tuh heran. Kenapa kalian harus memilih jalan itu gitu? Padahal eh, hidup normal, hidup sewajarnya itu lebih enak daripada harus mencari tantangan dengan bergaya seperti itu. Buat apa? Pasti ditentang oleh keluarga, sudah pasti ditentang oleh agama pasti. Karena di keluarga secara begini, kita hidup di antara kita lahir dari dua gen yang berbeda dicampurkan lalu menjadi gen salah satu gen. Oke, nggak ada di satu dunia itu lahir dengan gen campur, nggak ada. Dan kalian memilih nyebrang. Kenapa harus pakai kata nyebrang? Berganti. Itu loh yang jadi. Kalau memang kalian memilih jalur ke sana, ya udah operasi dari awal. Kenapa harus tumbuh dewasa baru memilih jalan yang tidak semestinya? Itu loh yang saya pertanyakan. Pembahasan ini saya akan lebih banyak bicara tentang makhluk lain tersebut besok jam 8 pagi. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di besok jam 8 pagi. Bye bye.